ya. Dan, Enggak, Pak. Bercanda, Pak. ada saya record dah. Tapi nanti recordnya gimana saya ngirimnya? Bisa, Pak. Iya bisa. Emang Di saya tanya grup. gimana? Ada kok, Pak. Ntar kalau selesai ada di itunya. Iya ada Bapak filenya, pakai saya tahu. iya. Maksudnya saya ngasih ke videonya gimana? Google Drive, Pak. Oh, Google Drive. Fotonya cukup? Iya. Iya. Atau mau ke YouTube aja? Boleh terserah Bapak. Boleh YouTube juga. Iya. Oh, Boleh, Pak. kalau Google Drive, YouTube. Yang konsisten, maunya yang mana? Aduh. YouTube aja. YouTube aja, yaudah YouTube. Kalau YouTube kan kadang suka gratisan ya? Nah. Kalau gratisan YouTube kan, daripada Google Drive. Nah, betul. Terus. Terus, ini adalah fungsi untuk mengambil atau menampilkan sebuah nilai dari sebuah list. Kan nomor indeksnya. Nah, itu indeks. Nih. Ini kan indeksnya. Indeks nih. Indeks itu dimulai dari 0. Atau paling gampang adalah data ke berapa, tapi dimulai dari 0. Oke. Ini masih banyak unmute. Unmute. Kan nggak mungkin kalau ketemu di lab ini yang di-mute ini ditutup pakai lakban mulutnya kan. Ayo dan. Aduh. Ayo unmute. Nah, nih indeks. Contoh. Di sini yang di D ini adalah contoh fungsinya. Saya zoom dulu. Nah, gini. Nah, di sini pilih 3 dari ini. Nah, data itu kan bisa 2 cara. Yang pertama adalah kayak gini. Ini ditulis manual. Oke. Atau nanti berdasarkan range. Nanti juga bisa. Nah, kalau tulis manual. Nilai dari sebuah list berdasarkan nomor indeks. Ya, indeks. Nah, nih. Misal. Ini saya copy. Ingat. Ini ya. Jangan sini deh. Udah ada tulisan. Sini. F2. Nah. Indeks data ke berapa? Jadi pilih ketiga. Maaf, tapi ternyata nggak dari 0 di 1. Jadi data ke berapa? Nah, data-datanya itu adalah setelah indeksnya. Berarti ini semua datanya. Ingat tadi, kalau dia angka, nggak usah pakai kutip. Kalau dia mix atau hanya karakter, pakai tanda kutip. Dia bilang 3 dari data-data ini. Yang indeksnya data ketiga yang mana? Ini data, dia bilang ambil yang indeks ketiga atau data ketiga, mudahnya kayak gitu. Datanya mana aja? Ini data pertama, data kedua, data ke tiga, data ke 4. Ya kan? Nah, berarti kalau saya pilih 3, yang keluar apa? Dunia. Nah, betul. Kalau saya pilih 1, Lebar. nah. Terus apa saya pilih 5? Nggak ada. Value, error value itu berarti terkait dengan data yang tidak ada. Ya. Karena kalau 5 kan nggak ada datanya, berarti salah kan? Maksimal 1 sampai 4. Nah, gitu. Nah, sekarang di sini terus B2, B3, B4, B5. Kalau ini saya copy ke sini. Keluarnya apa? B5. B5. Nah, B5 itu apa? Baut. Nah, baut. Ingat, kalau dia baris kolom baris, berarti dia reference. Oh iya ya. Nah, bukan B5 doang. Kalau ini dia bukan reference, dia makanya pakai kutip nih. Kalau dia nggak pakai kutip, berarti dianggap reference nanti. Tapi reference itu kan ada standar penulisannya, kolomnya, kemudian barisnya. Ya kan?
Di sini bilang cus 4, B2, B3, B4, B5. 4 berarti dari 1, 2, 3, 4. 5, B5. B5 mana? Balik ke sini. Oh, gitu. Kalau yang ini hasilnya apa? Ketiga. Berarti A3. Apa? Paku kah? Ketiga. Paku. Ketiga. Ketiga, bukan paku, itu A. Oh, Kolom A. Iya. iya ketiga. Kolom. Hah? Kan kolomnya kolom Oh. A. Iya. Ya kan? Oh iya. Berubah. Ya tadi kan B memang. Sekarang A. Oh, jadi maksudnya Nah, sekarang kalau misalnya udah gimana? Misal, ini cus ketiga dari B5, B1. Paku berarti paku. Jadi penulisannya itu nggak harus urut. Ya kan, ini kan agak random kan? Ini ke sini B5 terus A3. Itu B1. B5 ke B1 kan masih turun. Tapi A3 ke A5 naik. Jadi nggak harus urut. Bebas. Ada pertanyaan? Bapak itu boleh diblok atau emang harus satu-satu? Harus satu-satu. Cus. Nanti ada yang bisa diblok. Namanya bukan cus. Oh. Kalau cus atu-atu. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya masih bingung, Pak. Itu Yang mana? hasilnya tuh dari mana sih, Pak? Maksudnya kan kalau yang tadi tuh contoh yang cus dalam kurung 4, B2, B3, B4, B5 kan hasilnya 5 ya, Pak, baut. Terus yang itu kenapa hasilnya jadi A3, Pak? Yang ketiga. Coba lihat rumusnya. Kan cus 2. 2 dari daftar data ini. Data keduanya mana? Tiga. A3. Ya kan? A-nya yang ketiga. A3 apa? Ketiga. Sekarang nggak bingung kan? B2 maksudnya adalah data di kolom B di baris kedua. Ini. Data A3 berarti data di kolom A di baris ketiga. Ini. Nggak bingung kan? Halo? Masih bingung, Pak. Terus yang bentar. Nggak, Pak. Yang mana? Yang bingungnya yang mana? Berarti yang rumus gimana sih, Pak? Yang duanya tuh baris apa kolom, Pak? Yang Kan ada baris, ada kolom. Iya. Kemarin yang A, Yang B, C, D, E, F, G itu baris apa kolom? Itu kolom. Kolom kan? Nah, Iya. yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ke bawah terus, itu baris kan? Baris. Nah, Iya. kalau saya bilang data di A5, Berarti kolom A Kolom A baris kelima. apa? Selesai. Selesai deh. selesai. Bingungnya mana? Oh iya ya. Oh iya, Pak. Berarti yang ini yang rumus cus dalam kurung 4 B2 artinya tuh baris keempat dimulai dari B2 bukan, Pak? Bukan. Karena gini, kita sedang menggunakan
namanya formula choose. Oke. Nih, kalau di kotakan ini, formula choose itu untuk mengambil atau menampilkan sebuah nilai dari sebuah list berdasarkan nomor indeksnya. Jadi, bahasa yang ini tuh adalah choose atau pilih. Nah, ini saya turunin sini. Nah, choose atau pilih data ke, nah, data ini yang di sini nih, nih, data ketiga dari mana? Dari data yang kita list di sebelahnya ini. Berarti kalau misalnya yang biru, nah nih. Di sini berarti kan saya ambil data ketiga nih. Iya. Datanya mana? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Makanya untuk yang ini keluarnya adalah dunia. Kan data ketiganya ini. Ini kita pilih data ke berapa? 4. 4 dari data apa? Data ini yang kita tulis. Pisahnya pakai koma. Ini data 1, 2, 3, 4. Berarti B5 baut. nah, mana B5? Balik sini. Baut. Oh. Kalau dibilang lagi sih. Ini kita pilih data pilih apa? Pilih data kedua. Dari mana? Dari ini, dan ini. Data keduanya mana? Ini, A3 berarti ketiga. Oh, iya. Siapa? Ya, udah belum? Udah. Alhamdulillah udah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai. Lanjut. Nah, jadi yang choose agak mikir dikit, kita agak slow lagi. Kita disering. Udah kalau mikir-mikir semua nanti capek, terbuka lagi, ntar repot. Di sini kita punya sebuah kalimat awal, bukan kalimat, ini kalimat awalnya adalah ini. Sekolah Tinggi Ekonomi. Harus salah nih. Harusnya apa? Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Iya, balik balik. Ini siapa sudah edit, tapi masih balik lagi. Nah, save. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Stay, Sebi. Oke. Left. Nah, untuk mengambil sejumlah karakter atau digit dari kiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ambil karakter dari yang pertama nih. Jadi yang ini. Cara penulisannya left itu adalah apa yang mau kita potong. Ini gini, left itu adalah dipotong sekian karakter dari kiri. Mana yang mau dipotong? Nih, yang pertamanya B1. B1 mana? Oke. Dipotong berapa? 10 karakter. 10 karakter itu termasuk spasi. Jadi kalau kita hitung 10, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti harusnya keluarnya apa? Anggi. Skolastik. Skolastik. Kita coba copy ya. Oh. Sini. Nah, benar kan? Maunya gitu. Oh. Terus kalau misalnya right, itu dari kanan. Ambil dari kanan. Sebanyak berapa karakter? Di sini bilang 10. Berarti harusnya apa keluarnya? Hah? Dalam kurung stay Sebi. Yakin sampai gitu? Enggak pakai kurung awalnya. Iya, Pak. Oh, benar. Coba dihitung. Iya, Karena kan, spasinya dihitung, Pak. Iya, semua dihitung.
Spasi itu Oh. karakter loh. Tak Kirain nggak terlihat ya. Hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kosong itu berbeda dengan nul. Jadi di komputer itu ada yang namanya nul, N-U-L-L. Null. Itu kalau kayak error dah. Kalau null itu N-U-L-L itu dia nggak ada datanya. Tapi kalau datanya apa? Datanya kosong, 0. Berarti ada datanya. Apa? Kosong itu atau 0. Jadi kalau spasi itu walaupun dia seperti tidak ada, dia ada karakternya spasi. Gitu. Jadi tetap dianggap dia sebuah data. Lanjut ya. Nah, mid. Nah, ini agak antik kalau mid. Mid itu berarti ambil karakter Tengah. tengah-tengah. Dimulai dari karakter keberapa sebanyak berapa karakter. Enggak? Saya ulang ya. Iya, iya. Nyari tengahnya. Diambil karakter ini, dimulai dari karakter segini sebanyak segini karakter. Iya. Nah, itu ngambil karakter kan dari 9 itu ya, Pak? Kiri. 9 itu Sembilannya dari dari kanan kanan apa atau kiri? Kiri. Dari Jadi kalau komputer itu defaultnya dia dari kiri, dari atas, baru ke kanan dan ke bawah. Jadi kalau di sini mid B1 96, 9. Di atas ada B1 10 kan left kan? Berarti tinggal dikurangin 1 kan? Jadi dari E, Pak. Dari T tinggi, nah, dari T besar. Sebanyak 6. Jadi keluarnya tinggi. tinggi, Tinggi ada spasi. ya kan? Nah, kalau upper itu menjadikan dia uppercase. Kalau lower itu menjadikan lowercase. Semua. Jadi huruf besar semua, Pak. Iya. Upper tuh uppercase maksudnya. Tahu. Iya, lowercase. Lowercase, uppercase, ya kan? Ada juga concatenate. Nah, ini menggabungkan nih. Nah, menggabungkan, kalau kita lihat sini, concatenate. Nah, kalau A1 menggabungkan, A1 mana? Kalimat awal kan? Iya. A1, koma. Di sini suggestion-nya sampai titik 3, berarti sampai mau berapa aja. Koma, kutip, spasi, titik 2, spasi, kutip, koma, B1. Outputnya apa? Kalimat awal sekolah tinggi ekonomi Islam Teknik. Nah, jangan lupa titik 2-nya. Oh, Nih. kalimat awal titik 2 sekolah tinggi ekonomi Islam TCB. Ya, tapi ada spasinya juga. Nah. Iya, Pak. Ya, karena kalau misalnya saya nggak pakai spasi, nggak ada spasi loh, misalnya nih ya, saya gabung ya. Iya. Oh, kan? Ya, kan? Iya. Oke. Nah, proper. Nah, ini proper nih yang paling enak kalau kita mau bikin nama. Misal, kita dapat data, nama kan penulisan standarnya kan di awal tuh kapital kan, terus Iya. bijinan kecil, terus di kata kedua itu kapital lagi yang pertama terus kecil. Nah, kadang tuh ada yang kecil semua, kadang ada yang gede semua, ada yang campur-campur nggak jelas. Nah, proper itu membuat supaya gede kecilnya benar sesuai nama. Ini saya ganti aja B ya. Beda. B. Nah, ini saya copy. Tuh. Coba lihat. Bedanya apa dengan yang B1? Saya-nya enggak itu semua, enggak kapital semua. Itu seperti penulisan sebuah nama kan?
Iya. Nah, jadi kalau kalian punya data yang itu bentuknya sebuah nama dan itu nggak jelas gede kecilnya, nah itu pakai proper nama fungsinya. Oke, lanjut. Tentang lainnya mah ya. Misalnya kan? Ada pertanyaan? Pak boleh nanya nggak Pak? Ya boleh kan, saya tanya ada pertanyaan apa enggak? Oh, iya. Itu Pak kalau yang left, right, mid kan kayak buat ngilangin teks gitu kan, itu kenapa kita harus repot pakai rumus Pak? Kan kalau manual kayak lebih enak gitu nggak sih, nggak harus ngitungin karakter. Betul. Tinggal itu aja. Misalnya, jadi memang ini kan saya membahas fungsi-fungsi yang mungkin saja menurut saya ya itu akan kalian pakai. Jadi kadang kalau misalnya left right itu bisa gini, kayak kemarin kasus ini nih, kasus di reference. Nih. Misal penulisannya bukan kayak begini, tapi penulisannya kayak begini nih. Untuk dapat 10-nya kalian gimana? 10%-nya. Di Halo? itu. Ya, Kalau ini Pak. kan dipisah, ya kan gampang kalau dipisah kan? Ya nggak? Oh iya. Tapi kalau misalnya tentang itu nggak dipisah gimana kalian ngambilnya? Mau tulis manual. Gitu. Nanti kalau tulis manual, Ngerti Pak. ini berubah, ya kan berarti kan bisa ambil berapa nih, berapa karakter? Itu kan berarti ada 9. Nah, ada 9 tuh. Jadi sama dengan bisa pilih pakai left atau pakai itu, pakai apa? Pakai dari right. Ya. Kan dapat 10% kan? Tuh. Ya enggak? Tuh, 10%. Jadi kalau nanti ada file kalian punya buku besar, katakanlah bentuknya Excel, terus penulisannya kayak begini, kalian mau ambil pajaknya doang, nggak usah nulis satu lagi kolom gitu, ini pajak 10%. Ini juga nanti referensinya nggak ada. Kalau misalnya orang yang sumbernya bilang nulisnya, saya mau di sini aja ngerubahnya, terserah saya dong, kan saya bikin. Ya kan? Ya nggak? Oh iya. Ya kan? Atau kan nanti nulis kayak begini, 10% diskonnya. Mau ngambil gimana 10%-nya? Ini kan pakai left. Left yang ini, 0,3. 10%. Ya kan? Jadi untuk yang ada referensi ya Pak? Nggak harus. Ini saya kasih contoh aja. Maksudnya kayak gini. Iya. Di Excel ada kalian kalau mengambil karakter itu bisa, misal kalau di IT itu ada bikin username itu dari 3 digit pertama nama awal, 3 digit pertama nama tengah atau nama akhir. Nah itu juga kan udah dipotong-potong kan. Kayak gitu-gitulah. Jadi memang sering kepakainya itu kalau ada yang direferensikan. Jadi ambil berapa karakter dari sini gitu. Ada ambil karakter dari kiri, dari kanan, dari tengah-tengah sebanyak segini karakter gitu. Nah ini saya mencoba, mungkin ini akan kalian pakai, tapi juga nggak wajib kalian pakai. Dan bisa jadi ya nggak saya ajarin kalian pun akan pakai gitu kan. Itu kan namanya dunia kerjaan world-nya kan unpredicted kan. Yang penting kan kita sudah persiapkan supaya nggak blank-blank banget gitu loh maksudnya. Nah saya mencoba cari tahu kira-kira apa sih yang mungkin akan kalian pakai nanti gitu.
gitu. Ada lagi pertanyaan? Masih Pak. Ya. Itu Pak mau nanya itu. Itu yang mana? Yang yang proper. Nah, kenapa? Iya, kalau misalkan ada data nama, terus ada yang nggak benar gitu. Terus dipakai proper, nanti kalau ngilangin yang itunya gimana Pak? Yang nggak benernya? Disembunyiin atau gimana? Iya, bisa sembunyiin. Bisa. Ya, nanti banyak macam. Atau lagi juga bisa gini. Misal gini. Jadi, misalnya nama. Ini nama saya. Gitu. Ya kan? Nah, kalian bisa, kalau mau ini dirubah semua kan, itu nama dia misalnya. Kan kayak gini kan nggak bener banget kan. Ini kalau kalian pakai proper, ini kan, kan jadi benar nih. Itu di copy aja, terus ditimpain aja ke sini, klik kanan, ya klik kanan, tapi value aja nih. Jadi kalau di defaultnya kan copy itu ada reference-nya Excel kan. Kalau kalian mau hasilnya aja, hasil akhirnya bukan rumusnya, itu klik kanan, terus paste-nya pilihannya itu yang ini yang value, yang ada 1 2 3-nya nih. Nah, nanti dia hasilnya doang nih, nggak ada referensinya tuh. Ini kamu bisa hapus. Oh iya. Jadi bikin kolom sementara dulu, nanti tinggal dibalikin. Oh iya. Ada lagi? Ada lagi tak? Udah semua? Mungkin, Pak. Hah? Ya Allah. Udah semua? Pertanyaannya? Udah. Halo? Iya, Pak. Udah ya? Nah, kita lanjut ke look up nih. Nah, sekarang mikir lagi. Yang tadi juga sering mikir, tapi ini yang lebih mikir. Lagi. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang look up. Look up itu keterangannya adalah. Nah, tadi kan yang di-choose ada yang nanya, apa itu datanya bisa pakai range apa harus satu-satu? Harus satu-satu ya. Ini yang di mute kok ada banyak aja. Ayo dong di-unmute dong. Fikri, Rama, ayo. Nah, rumusnya kayak gimana? Nih. Nih rumusnya. Masalah pup di situ. Tapi ada catatannya. Ini cara penulisannya. Look up. Lihat yang mau kita cari. Kemudian vektornya. Vektor itu adalah datanya. Kemudian result-nya atau hasilnya. Ini hasilnya dalam satu baris atau satu kolom ya. Vektor itu kan segaris doang. Bisa garis sekolom atau sebaris. Sekolom atau sebaris. Nah, di sini result-nya itu pakai kurung siku. Berarti tidak wajib ada. Oke, kita ambil contoh dulu deh. Ini misalnya nih. Sama dengan look up D4. Ini saya copy ya, nih yang sebelah sini nih. Kalau ini saya copy, kira-kira hasilnya apa? Kebayang nggak? Sir. Ini saya hapusin dulu deh ininya. Biar nggak terlalu... Nah,
pilih D4. D4 mana D4? Ini ya. Kemudian cari di A3 sampai A8. Mana A3 A8? Ini. Oke. Ada nggak? Oh, ada nih di sini. Nah, outputnya ini nih. B3 sampai B8. Nah, mungkin saya ini dulu aja. Saya langsung dulu gambarannya kayak gimana. Tapi ini catatannya ini ada nih. Nih. Jadi maksud dari lookup ini adalah cari ini di sini. Di sini berarti kan dia sebuah range. Ulangin. Cari ini di sini. Kalau ketemu ini ada, berarti tunjukkan atau tampilkan yang sama indeksnya. Maksudnya gimana? Kita praktekin aja deh. Kenapa nggak langsung aja? Langsung apa? Nggak pakai B3, B8? Langsung kan berarti dia maksudnya mau ngisi data di B4. Bukan. Bukan mengisi data di B4. Nih, kita coba dulu deh makanya. Nah, ini saya copy. Bentar. Nih, oke. Look up D4 di A3, ya kan? Cari D4. D4 mana D4? Ini ya. 2 di A3 sampai A8 ini. Ada ya? Ini. Kemudian indeksnya yang ditampilkan nanti ke kita itu adalah yang ini, karena ini ada nih. Enter nih. CPU. Iya. Kalau kita nggak isinya itu gimana? Ini kita nggak isiin. Kayak gini misalnya. Ini kan opsional ya, result factor-nya ya. Hasilnya apa? 2. Jadi kan ini kan pendefinisinya A3, A8, B3, B8. Berarti di sini indeks data ini tuh sama dengan yang ini kan? Indeksnya juga sama ini sama ini kan? Sama. Iya. Nih. Kan? Makanya di sini bilang pastikan vektor itu yang pertama ascending. Yang pertama. Kemudian result vector dan lookup-nya garis kolomnya sama. Terus kalau kita balik gimana? Maksudnya kita balik gimana? Kalau misalnya indeksnya ternyata nggak sama, kita balik. Ini B8 sampai B3. Hasilnya apa? Tetap CPU. Kenapa? Karena sama bukan, Pak. Hah? Coba lihat. Tadi kan kita edit B3 ke B8 kan? B8 ke B3 kan? Ini saya enter kan? Tapi ternyata sama Excel tuh dibalikin lagi. Oh, Jadi rumusnya. Excel itu ya dia memang dari kecil ke besar. Jadi saya bilang apa? Kiri ke kanan, baru ke bawah. Jadi kan kalau ini kan bawahnya begini, 38, bukan 83. Jadi di Excel dianggapnya bahwa itu adalah benar. Jadi maksudnya benar adalah sama dengan B3 dengan B8. Walaupun maksud kita pengen kebalik, tapi nggak bisa. Dari Excel, seperti programming yang lain, bahwa pembacaan itu dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Itu standarnya. Bapak, Ya.
Itu yang di D4 yang dibeli 2 itu memang sama di yang kita cari. Kan itu sama-sama 2 tuh. Nah, iya, kan kita yang kebetulan yang kita cari ini ada. Tapi saya mau kasih tahu, nanti yang kalau nggak ada gimana. Nah, ini nanti nih. Ini 4 Oktober. Nyari di sini nggak ada 4 Oktober kan? Nanti outputnya kayak gimana? Itu ada. Jadi di lookup itu ada peraturan yang defaultnya juga. Nih makanya di sini dibilang nih, pastikan dia ascending atau naik. Itu menjadi kunci. Karena kalau nggak ascending atau nggak menaik, nanti datanya jadi agak-agak membingungkan buat kita. Tapi nggak bagi dia, jangan cuma cek ulang. Nah, misalnya ini kita 6. Ini kalau D5 hasilnya apa? Mainboard. Ya. Kalau ini Memori. 3 ya, memori. Memori. Ya, jelas ya. Jadi ini memudahkan kita kalau kita mau mencari sesuatu, katakanlah barcode. Ya kan? Cari barcode. Tapi kan nanti yang muncul di struk kan bukan barcode-nya. Tapi nama barangnya. Iya. Ya kan? Nah, pakai lookup bisa. Nah, sekarang ini kan ada ketentuan harus ini. Emang kenapa sih kalau nggak dia ascending atau kita nggak naik? Nah, kan kita coba yang ini. Nah, kurung. Kemarin ada kurung buka, kurung tutup, kemudian ada kurung siku. Nah, sekarang ada kurung kurawal. Nih, kurung kurawal berarti dia kan kayak begini nih, kurungnya agak-agak keriting lah ya. Jadi kalau di sini, dari rumusnya, kita cari B13. Oke. B13. Harus sini aja dulu nih, yang ini dulu yang kanan nih. Kayaknya lebih mudah yang ini dulu. Nah, di lookup itu kalau dia data yang dicari nggak ada, ini diingat-ingat, lookup kalau data yang dicari itu enggak ada, dia akan berusaha mencari data yang lebih kecil dari yang kita cari yang paling mendekati. Contoh, ini kan ya kita nyari 4 Oktober nih dari rumus ini ya. Jadi rumusnya adalah sebelah kanan. Cari H9. Mana H9? 4 Oktober ya. Ya kan? Kemudian cari di H3 sampai H7. Kemudian nanti di tampilan layar adalah I-nya. Sekarang saya tanya, 4 Oktober ada nggak di sini? Enggak ada. Nggak ada. Nah, sekarang, tadi saya bilang apa? Kalau nggak ketemu, dia akan mencari yang data Dekat. yang lebih kecil dari yang kita cari, Tapi paling dekat. yang paling dekat. Dari 3 bawah Oktober dia berarti. nyarinya. Saya ulangi. Akan mencari yang lebih kecil, yang paling mendekati, tapi mencarinya dari bawah. Ya Allah. Dapatnya apa? 3. Kan lebih kecil. Berarti outputnya apa di sini? 30. 30. Betul. Ya kan? Nah, sekarang ini juga sama. Ini H12 yang dicari. H12 adalah 17 Oktober kan? Nyarinya sama, masih kayak di atas. Ini berapa? 50 benar. Karena nggak ada lain yang paling dekat kan? Kan 8. Nah, di sini nih sekarang kita nih. Ini data urut nggak? Enggak kan? Ini waktu nih. 60, 65, 64, 63, terus 70, terus 69. Nggak urut kan? Nah, ini akan bikin ngaco nih nanti dari sisi yang kita cari. Misal nih, kita mencari B13. Oke. Kita mencari B13. Tunggu, saya kurangin dulu. Nah, 13. Cari B13.
Ini kan. Cari yang ini. Ini nanti saya copy masing-masing sini, saya copy ini nanti nih. Oke. Akan saya copy-copykan. Tapi yang betul adalah saya nyari ini di mana? Nah, kalau tadi kan kita reference semua nih ininya. Ini reference, ya kan? Iya. Ini referensi. Nah, data itu juga bisa kita tulis di lookup itu dengan pakai kurung kurawal. Jadi, cari B13 di sini di 60, 70, 80, 90. Oke. Kalau ada yang di output adalah yang sama. Jadi ini adalah pasangannya ini. Ini pasangannya ini. Ya kan? Ini. Ini. Catatan. Ini dan ini. Ini 2 dengan ini 2, ya kan? Ini 3, ini gini. Terus ini dengan ini. Ya kan gitu kan pasangannya kan? Nah, sekarang kita cari coba yuk. B13. B13 mana? 60 kan? Ada nggak 60 di sini? Ada. Ada. Berarti outputnya apa nanti? D. Outputnya apa? D. Ya, betul. Ntar ya. Kita dulu. D. Oh, bukan B13 harusnya. Apa dong? A13. A13. Betul. Jadi ke diri sendiri nanti dia. Copy. Nah, D kan? Nah, kalau yang ini? Berarti nggak ada. Apa? 60, betul. Ya ganti ya 14 ya. 60. 60 apa? D. Ya kan? Ini sama juga nih. Oh iya kan. Ya kan? Oh iya 60 sampai 70. Oke. Nah, sekarang kalau ini nggak urut gimana nih? Nah, ini agak aneh nih gini misalnya. Nah, misal kita geser dulu deh. Nih misal. Ini saya copy ke sini. Gini. Jadi di sini sama dengan lookup cari ini. Oke. Koma di sini. Koma, nanti di self vektornya kita pakai kurung kurawal aja. Kalau dia 60 itu D. Kalau dia adalah itu C. Kemudian dia B. Kemudian dia A. 1, 2, oh tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, kebanyakan. Kurang. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, iya. Sama dengan lookup. Sama dengan lookup dari katakanlah sebuah nilai 80, koma ini, koma ini. Nah, ini misal. Ini saya copy ke sini. Kelihatan nggak ya? Ini saya usir aja.
Insya Allah sore. Ada yang sore. Cukup. Nah, nih, Pesantren. saya mau mencari 80 di Jawab A3 sama dong. sampai A19, A13 sampai Tahu, A19. Kemudian vektor resultnya nanti B13 sampai B19. Ini hasilnya apa? 7. Hasilnya berapa? 7. 7. Betul. Sekarang kalau saya cari di sini, yang saya cari itu 70. 5. 5. Percaya atau enggak, hasilnya 6. Oh, karena mendekati, Pak. Apa gimana? Oh iya kan mendekati yang lebih. Tapi 70 ada nggak? Ada. Nah, kan itu yang saya bilang tadi. Nih. Karena nggak ngurut. Nah, nih. Saya bilang tadi, kalau itu nggak urut, nanti membingungkan kita. Kalau komputernya nggak bingung. Menurut saya ini yang benar kok. Nah, masalahnya jadi ketika nampil ke atas itu yang jadi masalah. Ya kan? Saya bilang tadi, dia ngecek dari yang terakhir dulu datanya. Kalau dia nggak nemu, ya udah yang paling terdekat aja. Walaupun dia ada sini ada di 70 kan? Di atasnya ya? Tapi kalau dari sini kan 70. Oh, kelebihan. Nanti dekat nih. Langsung selesai. Keluarnya 6. Pantes. Nah, makanya durutin dulu. Itu. Ya. Itu catatan aja. Jadi kalau misalnya ada di lookup, pastiin dulu datanya urut. Karena kalau nggak urut nanti jadi ngaco. Walaupun secara program nggak akan ngaco, tetapi secara kita sebagai orang yang melihat jadi bingung nanti. Gitu. Oke? Udah dulu aja kayak karena kalau misalnya kita lanjutin saya lookup, ini kayak begini nih gambarannya. Kayaknya udah harus pegang kasur dulu di sini nih kayaknya. Jadi kita udahin dulu. Sambil nanti saya kirim filenya yang Excel-nya ini, yang kosongannya ini kalian coba-coba ya. Ya, Pak. Ke WA. Oke? Insyaallah, Pak. Ada pertanyaan nggak? Yang look up? Cukup? Belum ngerti. Cukup, Pak, insyaallah. Ya, ini coba-coba lagi aja ya untuk catatan-catatannya. Jadi yang paling enak itu kan kalau megang langsung, praktek langsung kan, terus dicoba-coba, kok ini kayak gini, kok ini kayak gini, oh ini kayak gini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan pas ngerjain Excel-nya, ditanya di WA aja nggak apa-apa. Ya, nggak harus ketika perkuliahan. Oke? Kalau sudah, saya cukupkan. Rama, kayaknya ada nggak masuk ya? Nanti tolong di cross-check ya, Rama ya. Yes, sir. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Syukron, Nanti Pak. rekamannya di YouTube aja berarti ya. Nanti dilihat di YouTube aja. Ya. Iya, Pak. Oke, YouTube-nya siapa, Iya, Pak? Pak. YouTube-nya Bapak atau Ya, gimana? YouTube-nya saya, tapi ya nggak ada isinya, paling nanti berdata. Ya. Pak, sebelumnya saya pribadi memohon maaf ya, Pak. Ya, kenapa?